Assalamualaikum, jumpa lagi di channel Hartini Rohan. Di resep pertama saya mau berbagi cara membuat puding mangga melon. Penasaran dengan resep dan cara pembuatannya seperti apa? Tonton terus videonya hingga selesai ya. Pertama-tama kita tuangkan 1 bungkus Nutrijel rasa mangga dan tambahkan 4 sendok makan gula pasir dengan setengah sendok teh pewarna makanan, 300 ml air putih, dan juga saya menambahkan 300 ml susu cair. Selanjutnya saya aduk terlebih dahulu sebelum dilakukan pemasakan hingga benar-benar rata. Nah, setelah pudingnya merata, lanjut kita lakukan pemasakan di atas kompor menggunakan api sedang sambil kita aduk-aduk hingga mendidih. Nah, kalau sudah mendidih, matikan api kompor lalu angkat dan kita tuangkan ke dalam cetakan. Nggak usah terlalu penuh ya menuangkannya ke dalam cetakan, cukup 1/4 cetakan saja. Nah, lakukan cara ini hingga semua cetakan selesai kita isi dengan puding. Nah, selanjutnya kita biarkan hingga set. Setelah puding mangganya ini set, lanjut kita keluarkan dari cetakan ya teman-teman, seperti ini. Kita keluarkan semua puding mangga dari cetakan hingga selesai. Nah, setelah puding mangganya semua kita keluarkan dari cetakan, selanjutnya puding mangga ini kita sisihkan terlebih dahulu ya teman-teman. Selanjutnya kita membuat puding melonnya. Di sini saya pakai 1 bungkus Nutrijel melon, 5 sendok makan gula pasir, dan setengah sendok teh pewarna makanan. Lalu saya juga menambahkan 600 ml air putih biasa. Lalu kita masak di atas kompor menggunakan api sedang sambil diaduk-aduk hingga mendidih ya teman-teman. Setelah puding melonnya mendidih, matikan api kompor lalu kita angkat dan kita tuangkan ke dalam cetakan seperti ini ya. Lakukan hingga semua puding melon selesai kita tuangkan ke dalam cetakan. Nah, selanjutnya selagi puding melonnya masih hangat-hangat ya, kita tumpuk dengan puding mangga yang tadi sudah kita biarkan hingga set seperti ini, lalu kita diamkan hingga set. Nah, setelah set, lanjut kita keluarkan dari cetakan seperti ini. Lalu kita potong ya, bagian tengahnya kita belah menjadi 4 bagian, tapi jangan sampai putus ya teman-teman. Nah, setelah itu kita letakkan ke dalam mika. Nah, saya pakai mika yang ukurannya sedang. Nah, teman-teman, puding mangga melonnya sudah jadi. Cantik banget kan? Ini cocok banget buat menjadi ide usaha ataupun cemilan teman-teman di rumah. Semuanya pasti suka karena tampilannya yang cantik dan juga rasanya yang sangat enak ya. Selamat mencoba di rumah ya, semoga bermanfaat. Nah, teman-teman, di resep kedua saya mau berbagi cara membuat puding lapis coklat pandan. Teman-teman penasaran dengan resep dan cara pembuatannya seperti apa? Tonton terus videonya hingga selesai ya. Kita langsung aja ke cara pembuatannya. Tuangkan 1 bungkus agar-agar tanpa rasa ke dalam panci. Tambahkan 1 sendok makan coklat bubuk, 7 sendok makan gula pasir. Kalau teman-teman suka manis, gula pasirnya bisa ditambahkan ya.
dan juga 1 bungkus susu kental manis coklat. Selanjutnya kita aduk-aduk rata terlebih dahulu agar tidak ada gumpalan-gumpalan coklat ya. Selanjutnya tambahkan 700 ml air putih, lalu kita aduk kembali ya hingga merata. Nah, setelah rata kita lakukan pemasakan. Kita masak di atas kompor menggunakan api sedang sambil kita aduk-aduk hingga benar-benar mendidih ya teman-teman. Setelah mendidih, matikan api kompor, lalu angkat dan kita tuangkan ke dalam mika. Saya pakai mika yang ukuran 200 ml ya. Selanjutnya kita diamkan hingga benar-benar set. Lalu lanjut kita buat lapis kedua. 1 butir telur kita kocok lepas aja ya teman-teman. Nah, selanjutnya telur ini kita sisihkan terlebih dahulu. Lalu lanjut tuangkan 1 bungkus agar-agar tanpa rasa ke dalam panci, 1 bungkus susu kental manis putih, dan 1 bungkus santan instan yang ukuran 65 ml, 6 sendok makan gula pasir. Kalau teman-teman suka manis, gulanya bisa ditambahkan ya. Dan selanjutnya saya menambahkan juga 1 sendok makan pewarna makanan pasta pandan ya, dan 700 ml air putih. Selanjutnya kita aduk rata dan kita lakukan pemasakan ya teman-teman. Kita masak di atas kompor menggunakan api sedang sambil kita aduk-aduk ya. Nah, sebelum lapis kedua ini mendidih, kita tambahkan kocokan telur tadi ya teman-teman. Lalu kita aduk kembali dan kita masak hingga mendidih. Nah, kalau sudah mendidih seperti ini, kita matikan api kompor, lalu angkat dan kita tuangkan ya ke atas lapis pertama, tapi kita harus pastikan dulu kalau lapis pertama ini sudah benar-benar set. Tuangkan lapis kedua perlahan-lahan seperti ini ya teman-teman. Nah, setelah lapisan pertama dan lapisan kedua sudah selesai kita tuang ke dalam mika. Selanjutnya puding lapis coklat pandan ini kita diamkan hingga benar-benar set atau kita masukkan ke dalam lemari pendingin. Nah, teman-teman, pudingnya sudah set. Mau saya cicipin ya. Cantik banget warnanya. Perpaduan coklat dan pandannya ini benar-benar seger banget teman-temannya, bisa dilihat tampilannya sangat menarik dan rasanya tidak kalah enak ya. Perpaduan coklat dan pandan benar-benar cocok dan pas, ini enak banget loh teman-teman. Selain buat cemilan sehari-hari di rumah, puding coklat pandan ini bisa juga buat jadi ide usaha ataupun buat berbuka puasa. Pasti sangat menyegarkan ya. Selamat mencoba, semoga bermanfaat. Resep ketiga, saya mau berbagi cara membuat puding coklat terapung flash coklat. Nah, penasaran bagaimana resep dan cara pembuatannya? Tonton terus videonya hingga selesai ya. Nah, kita langsung aja ke cara pembuatannya. 50 gram coklat disisih, masukkan ke dalam panci, dan 3 butir kuning telur. Lalu tambahkan juga 1 bungkus susu kental manis coklat, 2 sendok makan tepung maizena, dan juga 2 sendok makan coklat bubuk, 6 sendok makan gula pasir. Kalau teman-teman suka manis, gula pasirnya bisa ditambahkan ya, disesuaikan dengan selera masing-masing aja. Lalu tambahkan 400 ml air putih, lalu kita aduk rata. Selanjutnya kita lakukan pemasakan.
kita masak di atas kompor menggunakan api sedang sambil kita aduk-aduk hingga bahan flanya ini mengental ya teman-teman. Nah, kalau flanya sudah mengental seperti ini, kita matikan api kompor lalu kita angkat dan kita tuangkan ke dalam mika yang ukuran 200 ml untuk cetakan, dan ukurannya itu tergantung selera masing-masing ya. Selanjutnya fla ini kita sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya kita buat pudingnya. 3 butir putih telur kita kocok terlebih dahulu hingga putih dan benar-benar kaku. Selanjutnya kita sisihkan dulu ya, dan kita tuangkan 1 bungkus agar-agar tanpa rasa ke dalam panci. 10 sendok makan gula pasir, 2 bungkus susu kental manis coklat, dan saya juga menambahkan setengah sendok teh vanili bubuk, 1 sendok makan coklat bubuk, dan 800 ml air putih. Lalu kita aduk rata ya, kita masak hingga benar-benar mendidih. Nah, sebelum mendidih kita tambahkan dulu kocokan putih telur yang tadi sudah kita kocok hingga benar-benar kaku. Nah, selanjutnya kita masak hingga benar-benar mendidih. Nah, setelah mendidih matikan api kompor lalu angkat dan kita tuangkan pelan-pelan pudingnya ke atas fly yang tadi kita sudah tuang terlebih dahulu ya. Lakukan cara ini hingga semua puding selesai kita tuangkan ke atas fla. Nah, selanjutnya setelah kita tuangkan pudingnya ke atas fla, kita diamkan hingga benar-benar set. Nah, lebih mantul lagi kalau kita masukkan dulu ke dalam lemari pendingin. Nah, setelah pudingnya set, kita bisa menambahkan topping sesuai selera ya teman-teman. Di sini saya menambahkan parutan keju. Lalu lanjut kita tambahkan coklat parut ya. Nah, lakukan cara ini hingga semua puding selesai kita beri topping. Nah, teman-teman, puding terapung coklat sangat enak ya. Tampilannya juga begitu menarik. Puding ini cocok buat ide usaha, cemilan di rumah, ataupun buat berbuka puasa, pastinya sangat seger. Nah, ini dia tampilannya setelah dimasukkan ke dalam lemari pendingin. Flanya itu benar-benar lumer di dalam mulut ya teman-teman. Ini enak banget, perpaduan keju dan coklat itu sangat pas, begitu cocok banget ya. Selamat mencoba, semoga bermanfaat. Resep keempat, saya mau berbagi cara membuat puding lumut gula merah. Mau tahu resep dan cara pembuatannya seperti apa? Tonton terus videonya hingga selesai ya. Kita langsung aja ke cara pembuatannya. 350 gram gula merah kita tuangkan ke dalam panci, 1000 ml air putih, dan 2 bungkus agar-agar yang rasa coklat. Lalu saya menambahkan juga 2 bungkus santan instan yang ukuran 65 ml. 2 butir telur ayam kita kocok lepas aja ya. Lalu kita tuangkan kocokan telur dan kita aduk rata. Lalu kita lakukan pemasakan di atas kompor. Kita masak menggunakan api sedang sambil kita aduk-aduk. Kita masak hingga gula merahnya agak larut aja. Lalu kita saring terlebih dahulu ya teman-teman. Selanjutnya setelah kita saring agar tidak ada ampas gula merah yang tertinggal di dalamnya,
kita masak kembali hingga mendidih. Nah, teman-teman, setelah mendidih dan lumut-lumutnya sudah mulai terlihat, kita matikan api kompor, lalu kita angkat dan tuangkan ke dalam mika. Di sini saya pakai mika yang ukuran 200 ml. Lakukan cara ini hingga semua adonan pudingnya selesai kita tuangkan ke dalam mika. Selanjutnya, setelah semua puding selesai kita tuangkan ke dalam mika, kita diamkan hingga pudingnya benar-benar set. Nah, ini dia teman-teman ya, pudingnya udah set. Mau saya cobain dulu. Rasa puding lumut gula merah ini benar-benar segar dan enak banget ya, cocok jadi ide cemilan ataupun ide usaha. Selamat mencoba, semoga bermanfaat.